Raksasa Rimba Neraka, Jilid 1. Hiyat, haat, teriakan keras seperti tengah terjadi pertempuran terdengar merobek kesunyian pagi di sebuah tanah lapang yang luas di lereng Gunung Jarak. Teriakan itu terdengar berasal dari seorang pemuda bertelanjang dada yang tengah berlatih. Haat, kembali pemuda itu berteriak nyaring melengking. Dibarengi teriakan, kaki kanannya dikibaskan ke sebatang pohon. Brakek, seketika itu juga, pohon sebesar 2 pelukan orang dewasa tumbang. Suara bergemuruh mengiringi rubuhnya pohon itu ke tanah. Bagus sekali, Sabta, puji seorang kakek yang sejak tadi memperhatikan. Di sebelah kakek itu, nampak seorang gadis berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya cantik manis, rambutnya digelung ke atas. Pakaiannya berwarna jingga, sehingga cocok sekali dengan warna kulitnya. Pemuda bertelanjang dada yang dipanggil Sabta itu menghentikan latihannya. Dibalikkan tubuhnya menghadap kakek yang kira-kira berusia 60 tahun. Pakaiannya rompi dan celana sebatas bawah lutut tampak penuh tambalan, membungkus tubuhnya yang kurus kering. Kakek itu ternyata memang seorang pengemis. Di tangan kanannya, tergenggam sebatang tongkat kayu berwarna merah. Dalam rimba persilatan, dia berjuluk pengemis tongkat merah. Aku mohon petunjuk, Guru, pinta Sabta yang berusia sekitar 21 tahun itu. Pengemis tongkat merah yang ternyata guru pemuda yang bernama Sabta itu, tertawa terkekeh. Dipandanginya sosok tubuh tinggi besar dan berhidung melengkung di hadapannya sebentar. Tidak ada lagi yang dapat kuajarkan, Sabta. Semua ilmu yang kumiliki telah beralih kepadamu dan Kasmi, tegas kakek kurus kering itu, sambil menoleh kepada gadis yang berdiri di sebelahnya. Kau telah menguasainya dengan baik. Aku bangga padamu, Sabta. Wajah pemuda tinggi besar dan berhidung melengkung itu memerah, menerima pujian itu. Ah, semua ini adalah berkat bimbingan guru, dan Kasmi juga, ucapnya merendah. Kau memang terlalu rendah hati, Sabta. Aku hanya membantu, sedangkan hasilnya semua tergantung padamu. Kau rajin dan sungguh-sungguh, sehingga tidak aneh kalau hampir setingkat kami yang telah lebih dulu belajar, ujar kakek itu sambil tersenyum. Ucapan pengemis tongkat merah membuat Sabta termenung. Ingatannya terlempar ke masa 10 tahun silam. Waktu itu ia, ayah, dan ibunya pergi berburu ke sebuah hutan. Karena ayah Sabta adalah seorang kepala desa, tidak aneh jika dalam perburuan itu, mereka dikawal beberapa anak buah ayahnya. Tapi sesungguhnya di dalam hutan, terjadilah hal yang tidak disangka-sangka. Toga yang bertindak sebagai kepala pengawal, tiba-tiba melompat turun dari kudanya. Hahaha, sekarang adalah akhir dari kejayaanmu, Ki Panjar, ucap laki-laki bertubuh tinggi kekar, berkulit hitam, dan berkumis melintang itu. Suaranya begitu keras dan kasar. Ketika dijentikkan jarinya, seketika para pengawal yang berjumlah 8 orang itu bergerak mengurung Ki Panjar, istrinya, dan Sabta, yang waktu itu baru berusia 11 tahun. Wajah Ki Panjar dan istrinya langsung berubah. Mereka menyadari adanya ancaman dari ucapan Toga. Apa maksudmu, Toga? Tanya Ki Panjar. Suaranya terdengar tenang. Maksudku sudah jelas, Panjar. Kau dan keluargamu ini akan kukirim ke neraka. Sementara aku akan menggantikan kedudukanmu menjadi kepala desa. Hahaha, wajah Nyi Panjar semakin bertambah pucat. Sebaliknya Ki Panjar tetap tenang-tenang saja. Apa yang kau andalkan, Toga? Apakah hanya keroco-keroco tak berguna ini? Tanya Ki Panjar, sambil mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling. Tawa Toga berhenti. Sepasang alis matanya berkerut. Sikap tenang Ki Panjar membuat si kumis melintang ini merasa curiga. Apalagi kata-kata kepala desa itu, yang mengatakan bahwa 8 orang pengawal itu hanyalah keroco-keroco tak berguna. Toga memang tahu kalau Ki Panjar memiliki kepandaian. Tapi apakah kepandaian yang dimilikinya cukup tinggi? Paling-paling kepandaiannya hanya dapat menghadapi 4 orang pengawal itu. Kau terkejut, Toga? Aku pun tahu kalau kau secara sembunyi-sembunyi sering mengintai latihanku. Untunglah aku mencurigai kelakuanmu itu. Maka di depanmu, aku melatih ilmu-ilmu tingkat rendahan saja. Sementara ilmu-ilmu lain kulatih saat kau lengah. Wajah Toga berubah. Benarkah semua yang dikatakan kepala desa ini? Atau hanya bualan belaka? Selagi dia berpikir, tubuh Ki Panjar berkelebat. Gerakannya cukup gesit, jauh di luar dugaan Toga. Dalam sekejap saja, tubuh Ki Panjar, Nyi Panjar, dan Sabta telah lenyap dari punggung kuda. Segera Toga mengalihkan perhatiannya ke arah Ki Panjar tadi melesat. Ternyata Ki Panjar tidak pergi jauh-jauh. Sekitar 3 tombak dari situ,
tampak kepala desa itu berdiri tegak membelakangi anak dan istrinya. Di tangannya, tergenggam sebuah keris berkeluk 7. Seraang, teriak Toga keras. Belum juga gema suaranya habis, tubuhnya sudah melesat menerjang Ki Panjar. Golok di tangannya yang sudah terhunus, cepat ditusukkan ke perut laki-laki yang sebenarnya adalah atasannya. Ki Panjar tetap bersikap tenang. Keris di tangannya digerakkan cepat. Trak, Toga menjerit kesakitan. Ternyata bahu kirinya sobek terserempet keris. Sungguh si kumis melintang ini tidak habis pikir. Padahal, jelas terlihat kalau kepala desa itu menangkis serangan goloknya. Tapi mengapa begitu mengenai goloknya, keris itu melesat ke arah leher? Untung dia cepat mengelak. Terlambat sedikit saja, mautlah baginya. Toga sama sekali tidak tahu kalau itu adalah keistimewaan ilmu keris Ki Panjar. Begitu menangkis, keris di tangan kepala desa ini dapat terus melesat. Laksana bola, keris itu membal, begitu membentur golok. Hanya saja, membalnya, keris itu diatur Ki Panjar. Kaget, Toga, tanya Ki Panjar. Senyum mengejek tersungging di bibirnya. Sekarang terimalah kematianmu. Untung saja sebelum Ki Panjar mengirimkan serangan susulan, pengawal yang berjumlah 8 orang, cepat-cepat mengirimkan serangan. Mau tidak mau, kepala desa itu memusatkan perhatiannya ke arah mereka. Ternyata ucapan yang keluar dari mulut Ki Panjar, bukanlah sekadar omong kosong. 8 orang bekas pengawalnya memang sama sekali tidak berarti menghadapinya. Dengan ilmu meringankan tubuh yang berada jauh di atas para pengeroyoknya, mudah saja baginya untuk mengelakkan setiap serangan. Sebaliknya, setiap kali tangannya bergerak, pasti ada sosok tubuh yang rubuh tanpa nyawa. Jerit lengking kematian terdengar saling susul. Dalam sekejap mata saja, sudah 3 orang pengawal yang tewas. Sementara Toga yang telah selesai menotok jalan darah di sekitar luka agar darah berhenti mengalir, menjadi geram melihat kematian 3 orang anak buahnya. Kembali si kumis melintang menerjang. Golok di tangannya berkelebat cepat mencari sasaran. Kini gerakan Ki Panjar mulai agak tertahan. Kepandaian yang dimiliki kepala pengawalnya tidak bisa dibandingkan dengan 8 orang pengawal itu. Kalau tadi Toga terluka, ini karena belum mengetahui keistimewaan permainan keris lawan. Setelah tahu, Toga bersikap hati-hati. Akibatnya, beberapa saat lamanya pertarungan itu berlangsung seru dan seimbang. Tapi lewat 20 jurus, tampaklah keunggulan Ki Panjar. Perlahan namun pasti, kepala desa ini mulai berada di atas angin. Keris di tangannya kembali mengambil korban. Satu demi satu, para pengawal berguguran. Melihat hal ini, Toga menjadi gelisah. Sudah dapat dipastikan kalau usahanya akan gagal. Ia bersama sisa 3 orang anak buahnya semakin terdesak hebat. Hahaha, tiba-tiba saja terdengar tawa bergelak. Belum lagi suara tawa yang membuat istri dan anak Ki Panjar jatuh terduduk itu lenyap. Sesosok tubuh tegap berwajah mirip seekor kera telah muncul di tempat itu. Pertarungan langsung terhenti. Ki Panjar, Toga, dan para pengawal sama-sama menoleh ke arah asal suara. Kakang Gajula, teriak Toga. Wajahnya langsung berseri-seri. Bergegas dihampirinya si wajah kera, yang usianya tak lebih dari 40 tahun. Orang berwajah kera yang bernama Gajula hanya tertawa saja. Sungguh memalukan kau, Adi Toga. Menghadapi orang seperti itu saja sampai mengandalkan banyak orang. Merah wajah si kumis melintang. Dia lihai sekali, Kang, sergah Toga keras. Gajula mendengus. Ingin kulihat sampai di mana kelihayannya. Setelah berkata demikian, dihampirinya Ki Panjar yang hanya mendengarkan percakapan itu. Orang yang bernama Gajula itu, ternyata adalah kakak kepala pengawal yang bernama Toga. Gajula menatap Ki Panjar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tampak senyum mengejek tersungging di bibirnya. Melihat hal ini, seketika panas hati Ki Panjar. Sambil mengeluarkan suara melengking nyaring, diterjangnya lawan di hadapannya. Sing, keris di tangan kepala desa itu ditusukkan ke arah leher Gajula. Cepat bukan main gerakannya, tapi masih lebih cepat gerakan Gajula. Begitu serangan keris lawan mendekat, dengan sebuah gerakan sederhana, ditarik kepalanya ke belakang. Tepat ketika tangan kanannya menangkap pergelangan tangan Ki Panjar yang menggenggam keris, Gajula langsung membetotnya. Tak pelak lagi, tubuh kepala desa itu tertarik ke depan. Belum lagi Ki Panjar sempat berbuat sesuatu, kembali tangan Gajula bergerak. Krak, terdengar suara berderak keras ketika tangan itu menghantam telak dan keras bahu Ki Panjar. Kepala desa itu langsung mengeluh tertahan, karena tulang bahunya remuk seketika.
Rasa sakit yang amat sangat mendera tubuhnya. Hahaha, kembali terdengar tawa Gajula yang bergelak. Hanya sampai di sini sajakah orang yang kau bilang lihai itu, Toga? Atau, kau sendiri yang kurang becus? Nyih, ku berikan padamu. Setelah berkata demikian, Gajula melemparkan tubuh Ki Panjar yang sudah setengah sadar pada Toga. Si kumis melintang tertawa terkekeh. Tangannya bergerak cepat. Bles, Ki Panjar memekik tertahan ketika golok Toga menghunjam perutnya hingga tembus ke punggung. Dan begitu si kumis melintang ini mencabut kembali goloknya, darah langsung muncrat keluar. Beberapa saat lamanya kepala desa itu ambruk, lalu menggelepar-gelepar di tanah. Dan kini diam tidak bergerak lagi. Kakang, terdengar jerit penuh kepiluan memecah tawa kemenangan Gajula. Seiring terdengarnya jeritan tadi, seorang wanita setengah baya berlari mendekati tubuh Ki Panjar. Wanita itu adalah istri kepala desa yang kini membujur kaku. Sementara Sapta hanya memandang mayat ayahnya dengan mata merembang berkaca-kaca. Bibirnya terlihat menggigil gemetar, tapi tidak sedikit pun terdengar isak dari mulutnya. Nyi Panjar terus menghambur, tapi sebelum kaki perempuan setengah tua mencapai tubuh suaminya, tangan Toga bergerak. Sing, kap, Nyi Panjar memekik tertahan. Ternyata golok yang dilempar kepala pengawal itu menghunjam tubuh wanita itu hingga tembus ke punggung. Tanpa ampun lagi, Nyi Panjar ambruk ke tanah. Dan saat itu pula, nyawanya telah melayang meninggalkan raganya. Ibu, kali ini Sapta tidak bisa lagi menahan perasaannya. Anak yang baru berusia 11 tahun ini menjerit keras, sambil berlari menubruk ibunya. Anak ini akan menjadi bibit penyakit di kemudian hari, desis Gajula. Seketika didorongkan kedua tangannya ke depan. Wut, angin keras berhembus keluar dari kedua telapak tangan laki-laki berwajah kera itu. Angin itu meluncur deras ke arah Sapta, yang tengah berlari menghampiri tubuh ibunya yang tergeletak di tanah. Tapi sebelum angin pukulan Gajula itu mengenai Sapta, sesosok bayangan telah lebih dulu berkelebat menyambar bocah kecil itu. Brakek, sebatang pohon sebesar pelukan orang dewasa tumbang seketika, terkena angin pukulan yang salah sasaran itu. Keparat, Gajula berteriak memaki, digenjotkan kakinya mengejar ke arah berkelebatnya sosok bayangan itu. Tapi, sosok bayangan itu telah lebih dulu lenyap, ditelan kerimbunan semak-semak dan pepohonan. Sosok bayangan yang ternyata berjuluk pengemis tongkat merah ini, membawa Sapta ke tempat tinggalnya di lereng Gunung Jarak. Di situ, kakek kurus kering ini memiliki sebuah perguruan, yang diberi nama Perguruan Tongkat Merah. Sejak saat itu, Sapta menjadi muridnya. Apalagi setelah terbukti kalau pemuda ini memiliki bakat yang baik untuk mempelajari ilmu silat. Apa yang kau pikirkan, Sapta? Tanya pengemis tongkat merah, memenggal lamunan pemuda berhidung melengkung itu. Sapta berdesah kaget. Tidak, guru, tidak ada yang kupikirkan. Pengemis tongkat merah tersenyum maklum. Kau jangan berdusta, Sapta. Berkali-kali kupanggil, kau tidak menyahut. Aku yakin, ada sesuatu yang tengah kau pikirkan. Sapta tertunduk diam. Kau tengah memikirkan peristiwa 10 tahun yang lalu, bukan? Duga kakek itu. Beberapa saat lamanya, pemuda berhidung melengkung itu hanya terdiam. Pengemis tongkat merah dengan sabar menunggu. Dan memang, penantian kakek ini tidak sia-sia. Perlahan namun pasti, kepala muridnya terangguk pelan. Sudah kuduga, ucap kakek berpakaian rompi tambalan itu. Memang sudah saatnya kau mengamalkan ilmu yang telah kau pelajari, untuk orang yang membutuhkan. Aku tidak akan menghalangi jika kau ingin membalas dendam atas kematian orang tuamu, Sapta. Hanya satu pesanku, jangan gunakan ilmu yang kuwariskan ini untuk kejahatan. Sumbangkan ilmu itu untuk membela kebenaran dan keadilan semampumu. Akan kuperhatikan semua nasihat guru. Pengemis tongkat merah mengangguk-anggukkan kepalanya, dan tampak gembira. Kapan kau akan berangkat? Tanya kakek itu. Besok, guru. Kakek kurus kering ini terdiam sejenak. Kau setuju, kalau Kasmi ikut turun gunung bersamamu? Sapta menundukkan kepalanya. Dengan ekor mata, diliriknya gadis cantik berpakaian jingga yang berdiri di samping gurunya. Selama ini, Kasmilah yang selalu menemani berlatih. Bahkan kepandaian gadis itu masih berada di atas kepandaiannya. Karena di samping Kasmi memiliki bakat yang hebat, gadis itu telah dididik lebih dulu oleh pengemis tongkat merah. Bagaimana, Sapta? Desak kakek itu, ketika melihat pemuda berhidung melengkung itu diam saja. Terserah pada Kasmi, guru, sahut Sapta mengelak. Jawablah sebagaimana seharusnya seorang laki-laki menjawab, Sapta,
tegur kakek pengemis itu. Tajam nada suaranya. Kalau aku, setuju saja, guru. Bahkan merasa senang sekali, bila Dik Kasmi bersedia ikut, tegas pemuda itu. Ekor matanya melirik wajah gadis di sebelah gurunya. Dilihatnya wajah gadis itu berseri-seri. Kasmi memang gadis pendiam. Dan secara diam-diam pula, Sapta mencintai putri angkat gurunya ini. Hahaha, itu baru jawaban seorang laki-laki, Sapta. Baik, besok kalian berangkat. Keesokan harinya, tampak dua sosok tubuh bergerak menuruni lereng bukit jarak. Mereka adalah Kasmi dan Sapta. Berkat ilmu meringankan tubuh yang dimiliki, tidak sulit bagi keduanya untuk menuruni lereng gunung itu. Raksasa Rimba Neraka, Jilid 2. Brakek, pintu sebuah rumah kecil yang berdinding bilik, hancur berantakan ketika sebuah kaki kokoh menghantamnya. Diiringi suara hiruk-pikuk, kepingan-kepingan pintu itu jatuh berderai di lantai. Seorang laki-laki berusia sekitar 55 tahun, yang tengah terbaring di dipan bambu, langsung terlonjak. Wajahnya kian memucat ketika melihat dua sosok tubuh yang amat dikenalnya berdiri di ambang pintu. Belum juga rasa kagetnya hilang, sosok tubuh tinggi besar dan berkepala botak yang tadi menendang pintu, berjalan masuk ke dalam. Langkahnya sengaja dibuat lebar-lebar, menampilkan kepongahannya. Tua bangka tidak tahu diuntung, geram si kepala botak sambil melayangkan kakinya kembali menendang. Krak, brakek, si kakek memekik kesakitan. Kaki salah satu dipan bambu itu langsung patah terkena tendangan. Seketika itu juga, dipan bambu itu pun rubuh bersama kakek itu. Si kepala botak membungkukkan badan. Dan di saat tegak kembali, tangannya telah mencengkeram leher baju kakek itu dan mengangkatnya ke atas. Hei, si kakek mengeluh tertahan, dan jalan napasnya terasa sesak. Karena tubuh si kakek jauh lebih kecil daripada tubuh si kepala botak, maka tubuhnya jadi seperti menggantung. Ampun. Maafkan aku, Den Sagar. Aku tidak bisa bekerja. Aku sedang sakit. Ampunkan aku, ucap kakek itu tersendat-sendat. Ucapan si kakek terhenti ketika lutut si kepala botak yang bernama Sagar menyodok perutnya. Wajah kakek itu seketika memerah, dan kedua bola matanya membeliak lebar. Sodokan pada perutnya membuat napasnya sesak seketika. Enak saja kau bicara. Ingat, Ki Marta, kau sudah terima upahnya. Mau sakit, kek. Mau mati, kek, aku tidak peduli. Yang penting, kau harus bekerja seperti biasanya. Mengerti? Ki Marta menelan ludah, lalu menganggukkan kepala berulang-ulang. Bagus. Setelah berkata demikian, tubuh kakek itu diturunkan. Tapi karena keadaan kakek itu yang memang sedang sakit, apalagi baru saja mendapat sodokan lutut yang amat keras, begitu diturunkan Ki Marta langsung sempoyongan dan jatuh berdebuk di lantai. Melihat hal itu, Sagar menggeram. Bangun! Ki Marta, cepat, kita pergi sekarang, sebelum kesabaranku hilang, ancam Sagar tak sabar. Tubuh Ki Marta menggigil, kedua tangannya bergetar keras, ketika mencoba bertumpu pada kedua tangannya untuk bangkit. Tapi betapapun berusaha, kondisinya yang tidak memungkinkan menggagalkan usahanya. Melihat hal ini, Sagar menjadi tidak sabar. Untuk yang kesekian kalinya, kakinya kembali bergerak. Buk, dengan telak tendangan Sagar menghantam perut Ki Marta. Untung saja si kepala botak ini tidak mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Kalau tidak, tentu kakek yang sial itu tewas. Tapi meskipun demikian, tak urung tubuh Ki Marta terlempar dan terguling-guling. Rupanya kau memang sudah bosan hidup, tua bangka. Dasar tidak tahu diuntung, tapi jangan harap akan mati dengan enak. Kau akan kusiksa dulu sebelum kubunuh. Setelah berkata demikian, Sagar bergerak menyusul tubuh kakek itu. Dengan kaki, dicungkilnya tubuh terkapar yang berusaha bangkit. Tubuh tua itu melayang ke atas. Di saat itu, sapuan kaki laki-laki berkepala botak menyambutnya. Buk, kini pinggul Ki Marta yang mendapat giliran. Cukup keras, sehingga membuat tubuh yang sedang berada di udara itu meluruk keluar. Brukek, tubuh kakek itu jatuh deras mencium tanah. Keras bukan main, tapi Ki Marta rupanya termasuk orang yang keras hati. Buktinya ia kembali berusaha bangkit. Darah segar menetes keluar dari sela-sela bibirnya ketika dirinya memaksakan untuk bangkit. Hei, Ki Marta memekik tersendat. Dirasakan adanya sebuah kaki yang menekan punggungnya. Dengan susah payah, laki-laki tua itu menolehkan kepalanya untuk mengetahui siapa pemilik kaki itu. Hahaha, sebuah tawa tergelak dari mulut orang yang menjejak punggung Ki Marta, ketika wajahnya bertatapan dengan wajah tua renta itu.
Seraut wajah kasar, bertotol-totol hitam. Gurat, namanya. Suara napas Ki Marta tersendat-sendat ketika kaki itu kian keras menekan. Hahaha, Sagar juga tertawa terbahak-bahak. Rupanya kau pun tidak ingin ketinggalan, adik Gurat. Begitulah, Kang Sagar, jawab si wajah totol-totol hitam yang bernama Gurat, seraya kian menambahkan tenaga pada kakinya. Karuan saja hal ini membuat napas Ki Marta kian tersendat-sendat. Tiba-tiba Gurat memekik. Ternyata sebuah kerikil kecil sebesar kuku jari tangan telah menghantam tulang kering kakinya yang tengah menekan punggung Ki Marta. Keras bukan main, sehingga membuatnya terlonjak keras dan melepaskan tekanannya. Laki-laki berwajah kasar itu kontan meloncat-loncat dengan satu kaki. Kedua tangannya memegangi kaki yang terkena sambitan kerikil itu. Sakit sekali rasanya, keparat. Sagar yang juga melihat sambaran batu kerikil itu, berteriak memaki. Diarahkan pandangannya ke tempat batu kerikil itu berasal. Pandangannya langsung tertumbuk pada seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, yang berdiri dalam jarak sekitar 3 tombak darinya. Yang aneh pada diri pemuda itu adalah rambutnya yang meriap dan berwarna putih keperakan. "Siapa kau? Mengapa mencampuri urusan kami?" bentak Sagar penuh ancaman. "Aku tidak berniat mencampuri urusan kalian, tapi hanya menentang kesewenang-wenangan yang terjadi di depan mataku," jawab pemuda itu. Rupanya kau seorang pendekar?" tanya si kepala botak itu. Nada suaranya penuh ejekan. Ia memang tidak tahu berhadapan dengan siapa. Merah wajah pemuda yang ternyata Arya Buana atau yang lebih dikenal berjuluk Dewa Arak itu. "Sebutan itu terlalu tinggi, Kisanak. Pergilah kau cepat, anak muda. Aku kasihan padamu. Sudah terlalu banyak pahlawan kesiangan yang membuang nyawa percuma di sini. Apakah kau ingin menambah jumlah mereka dengan membela kakek pemalas ini?" "Apa boleh buat," ujar Arya sambil mengangkat bahu. "Aku tidak bisa tinggal diam melihat kekejaman berlangsung di depan mataku." Baru saja Arya menyelesaikan ucapannya, Gurat yang kini kakinya telah sembuh seperti sedia kala, telah menerjangnya dengan pukulan keras dan bertubi-tubi. Sekali lihat saja, Dewa Arak telah mengetahui kalau kepandaian yang dimiliki laki-laki berwajah totol-totol hitam ini masih amat rendah. Buk! Berkali-kali pukulan itu mendarat telak di sekujur tubuh Dewa Arak yang berdiri diam tidak mengelak. Dibiarkan saja pukulan Gurat menghujani tubuhnya. Dengan tenaga dalam amat kuat dan disalurkan ke bagian tubuh yang dijadikan sasaran pukulan, semua pukulan Gurat tidak berarti apa-apa bagi Arya. Gurat memekik kaget. Kedua tangannya terasa bukan tengah memukuli tubuh manusia, melainkan gumpalan baja yang keras bukan main. Bahkan kini kedua kepalan tangannya menjadi bengkak-bengkak. Melihat kekejaman Gurat yang menyiksa orang tua tidak berdaya, membuat Dewa Arak bermaksud memberi pelajaran cukup keras padanya. Setelah membiarkan lawan puas memukuli, tangan Arya bergerak cepat. Gurat memekik tertahan ketika pukulan Dewa Arak telak menghantam perutnya. Seketika tubuhnya terbungkuk, dan perutnya terasa mulas. Untung saja Dewa Arak hanya mengerahkan sebagian kecil tenaga dalamnya. Kalau saja dikerahkan seluruhnya, tentu laki-laki berwajah totol-totol hitam itu tewas dengan dada remuk. Dan kini, Dewa Arak tidak berhenti sampai di situ saja. Tangannya cepat kembali bergerak, menamparkan. Plak! Telak sekali tamparan itu mendarat di pipi. Seketika itu juga, tubuh Gurat melintir, kemudian jatuh berdebuk di tanah. Rasa pusing yang amat sangat menyergap kepala laki-laki itu. Beberapa saat lamanya dia terduduk diam, tidak mampu bangkit kembali. Sagar terperanjat sekali melihat kejadian yang tidak disangka-sangka itu. Dia tahu betul kalau tingkat kepandaian Gurat hanya sedikit di bawahnya. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hatinya melihat kawannya begitu mudah dirubuhkan. Sebaliknya, Gurat merasa penasaran bukan main. Dia tidak bisa menerima kekalahan yang begitu mudah oleh seorang pemuda berambut putih keperakan di hadapannya. Itulah sebabnya dia menggeleng-geleng untuk mengusir rasa pening yang menggayuti kepalanya. Setelah dirasakan peningnya lenyap, segera laki-laki berwajah totol-totol hitam ini bangkit berdiri. Dan, Gurat menghunus senjatanya, sebuah golok panjang yang matanya bergerigi mirip gergaji. Kemudian, sambil mengeluarkan teriakan keras, dibabatkan goloknya ke arah leher Dewa Arak. Sementara, Dewa Arak hanya mengerutkan keningnya melihat sikap keras kepala Gurat. Perasaan tidak senangnya semakin bertambah. Kelihatannya si wajah totol-totol hitam ini benar-benar tidak peduli kalau dia telah bersikap lunak. Maka Arya memutuskan untuk memberi pelajaran yang lebih keras lagi.
Dewa Arak benar-benar membiarkan saja babatan golok itu. Dan ketika serangan itu dekat, tangan kirinya bergerak ke arah sambaran golok itu. Tap! Gurat terperanjat melihat goloknya tahu-tahu telah terjepit dua buah jari tangan kiri Dewa Arak. Segera dikerahkan tenaga dalamnya untuk menarik goloknya, sekaligus hendak membabat putus jari-jari lawan. Tapi walaupun si wajah totol-totol hitam ini mengerahkan seluruh tenaga yang dimiliki, tetap saja golok itu sama sekali tidak bergeming dari jepitan jari Dewa Arak. Tiba-tiba tanpa diduga-duga, Dewa Arak menggerakkan jari-jarinya. Terdengar suara berdetak nyaring, ketika golok bermata gergaji itu patah dua. Dan tiba-tiba saja, tubuh Gurat terjengkang, akibat tarikan goloknya. Brukek, tak pelak lagi, tubuh laki-laki kasar itu terjatuh di tanah cukup keras. Terbukti begitu bangkit kembali, ia meringis-ringis. Dipegangi pinggulnya yang tadi menghantam tanah. Keparat, Gurat berteriak memaki. Ditolehkan kepalanya ke arah Sagar yang masih berdiri terkesima. Kejadian demi kejadian yang disaksikan membuat laki-laki berkepala gundul itu terkesima. Apa yang kau tunggu, Kakang Sagar? Ayo bantu aku menghajar orang sok ini. Teriakan Gurat menyadarkan Sagar dari terkesimanya. Segera dicabut trisulanya yang sejak tadi ditancapkan di tanah. Wuk, wuk, wuk. Senjata pendek bermata tiga itu diputar-putar. Angin menderu keras begitu senjata andalan itu digerakkannya. Hiya! Sagar berteriak keras sambil menusukkan trisula itu ke dada Dewa Arak. Berbarengan dengan itu, serangan golok bermata gergaji milik Gurat yang kini telah tinggal setengah, juga menyambar tiba. Dan kini, kesabaran Dewa Arak pupus. Kedua orang lawannya ini benar-benar tidak tahu diri, sehingga harus diberikan pelajaran yang lebih keras agar kapok. Tapi tentu saja, menghadapi lawan yang memiliki kepandaian seperti Gurat dan Sagar, Dewa Arak tidak mengeluarkan ilmu andalan. Dia hanya mengeluarkan ilmu warisan ayahnya, 8 cara menaklukkan harimau. Kedua tangannya bergerak cepat, mencari sasaran. Tap, tap, tanpa mengalami kesulitan sedikit pun, kedua senjata itu telah berhasil ditangkap Dewa Arak. Belum lagi kedua orang lawannya itu berbuat sesuatu, Arya segera menggerakkan tangannya. Buk, tuk, uk, hu. Sagar dan Gurat mengeluh tertahan ketika gagang senjata masing-masing begitu keras menghantam dada mereka sendiri. Arya memang menyodokkan senjata-senjata yang ditangkap ke arah perut lawan. Beberapa saat lamanya, kedua orang laki-laki itu terbungkuk-bungkuk memegangi perutnya. Cairan merah kental nampak di sudut bibir mereka. Sodokan itu keras bukan main. Memang kali ini, Dewa Arak sedikit menambah tenaganya dalam serangan itu. Kini, Sagar dan Gurat baru menyadari kalau pemuda berambut putih keperakan itu sama sekali bukan tandingan mereka. Apalagi ketika melihat lawan yang menggerakkan sedikit jari-jarinya, telah membuat senjata mereka patah-patah. Seolah-olah yang dipatahkan pemuda itu hanya sebatang lidi saja. Jadi, meneruskan pertarungan sama saja mencari mati. Maka, Sagar dan Gurat tidak mau bertindak bodoh. Apalagi ketika melihat lawan tidak melanjutkan serangannya, dan hanya berdiri menanti. Jelas kalau pemuda itu memang tidak berniat mencari-cari urusan. Dan tanpa malu-malu lagi, dengan langkah kaki terlatih-tatih, mereka meninggalkan tempat itu. Namun demikian, tetap saja ada perasaan cemas kalau pemuda sakti itu tidak membiarkan mereka pergi. Legalah hati Sagar dan Gurat ketika melihat Dewa Arak sama sekali tidak menahan kepergian mereka. Sebaliknya, pemuda itu malah menghampiri tubuh Ki Marta yang tergolek di tanah dengan napas satu-satu. Sekali lihat saja, Dewa Arak tahu kalau nyawa kakek ini tidak mungkin diselamatkan lagi. Luka-luka akibat siksaan tadi terlalu parah. Apalagi itu terjadi sewaktu ia sedang sakit cukup parah. Terima kasih atas pertolonganmu, anak muda. Hah, ucap kakek itu terengah-engah. Tapi, kusarankan kau, cepatlah pergi dari sini. Sudahlah, kakek tidak boleh banyak bicara. Kakek harus beristirahat. Luka-luka kakek sangat parah. Dewa Arak yang merasa tidak tega, berusaha mencegah. Ki Marta menggelengkan kepalanya. Terpaksa Dewa Arak menempelkan kedua tapak tangannya ke punggung kakek itu, agar kondisinya jadi lebih baik. Cukup lama juga Arya menyalurkan hawa murni ke tubuh kakek itu. Setelah dirasakan cukup, baru dilepaskan tangannya. Katakanlah, Kek, apa yang hendak kakek sampaikan padaku? Pinta Dewa Arak terburu-buru. Pemuda berbaju ungu ini tidak ingin kakek itu mati sebelum apa yang hendak diutarakannya tersampaikan. Ki Marta tersenyum. Dirasakan keadaannya sudah lebih baik sekarang. Pesanku hanya singkat, anak muda. Pergilah cepat dari sini.
Mengapa, Kek? Desa ini penuh orang jahat. Kepala desa yang sekarang juga bekas penjahat. Dulu sewaktu yang menjadi kepala desa Gebang ini Ki Panjar, desa ini aman tenteram. Tapi sejak Toga yang menjadi kepala desa, keadaan berubah banyak. Dengan kekerasan, diambilnya semua yang jadi milik kami. Sawah, ladang, ternak, bahkan anak gadis dan istri-istri kami. Penduduk desa hanya menjadi orang upahan. Bekerja di ladang dan di sawah dengan upah yang mencekik leher. Setiap hari kami harus bekerja. Kalau sawah kebetulan tidak panen, maka kami diperintahkan bekerja di ladang atau beternak. Sakit tidak bisa menjadi halangan. Pokoknya harus bekerja. Tadi kebetulan aku terserang sakit, dan kedua orang itu datang dan memaksaku harus bekerja. Dan seterusnya seperti yang kau lihat sendiri, anak muda. Kepala Dewa Arak terangguk-angguk. Siapa Toga itu, Kek? Kepala keamanan desa ini, anak muda, jelas Ki Marta. Lalu, kepala desa yang dulu kemana, Kek? Tanya Arya tidak mengerti. Ki Panjar, maksudmu? Ya, kakek itu menghela napas sebelum melanjutkan ucapannya. Beliau telah tewas. Tewas. Arya Buana mengerutkan keningnya. Mengapa? Ki Marta mengangguk. Menurut cerita Toga, sewaktu mereka sedang berburu, segerombolan perampok menyerang. Tentu saja Toga dan para pengawal yang lain tidak tinggal diam. Tapi karena jumlah perampok yang terlalu banyak, mereka jadi tidak bisa melindungi Ki Panjar dan anak istrinya. Setelah melalui sebuah pertarungan sengit, akhirnya mereka berhasil mengusir gerombolan perampok itu. Tapi, Ki Panjar dan istrinya tewas. Sementara anaknya dibawa kawanan perampok itu. Dewa Arak mengerutkan keningnya. Apakah para penduduk desa percaya? Mulanya percaya, maka kami percayakan kedudukan kepala desa kepadanya. Karena memang menurut kami, dialah yang paling pantas menjabat kedudukan itu. Tapi siapa sangka kalau jadi begini akibatnya. Belakangan kami semua jadi curiga, jangan-jangan tewasnya Ki Panjar pun sudah direncanakan. Dewa Arak tercenung diam. Yang lebih gila lagi, Toga membangun rumah-rumah judi dan pelacuran di desa ini. Akibatnya sudah jelas. Banyak orang yang berdatangan ke desa ini. Sebagian besar adalah orang yang terbiasa bertindak kasar. Maka tak heran jika sering terjadi bentrokan di antara mereka. Desa ini sudah tak ubahnya neraka. Tiba-tiba saja Ki Marta terbatuk-batuk. Beberapa titik cairan merah kental memercik keluar dari mulutnya. Melihat hal ini, Dewa Arak sadar kalau waktu kematian untuk kakek itu sudah hampir tiba. Dan tidak ada lagi yang dapat dilakukannya. Dugaannya memang tidak meleset. Beberapa saat setelah terbatuk-batuk untuk yang kesekian kalinya, tubuh Ki Marta terkulai lemas. Kakek ini pun pergi untuk selama-lamanya. Arya termenung memandangi gundukan tanah merah yang terpampang di hadapannya. Disitulah mayat Ki Marta dikuburkan. Beberapa saat lamanya kepalanya tertunduk. Maafkan aku, Ki, bisik Dewa Arak perlahan. Aku tidak dapat melaksanakan pesanmu untuk pergi dari sini. Tidak bisa kutinggalkan desa ini begitu saja. Aku akan berusaha menumpas kejahatan yang bersemayam di sini, apapun akibatnya. Setelah berkata demikian, Dewa Arak melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu. Pikirannya bekerja keras. Memang sejak pertama kali memasuki pintu gerbang desa, sudah timbul rasa curiga di hatinya. Desa yang kini diketahui bernama Desa Gebang ini, berbeda dengan desa-desa yang biasa disinggahinya. Desa ini terlalu banyak dimasuki orang luar. Dan jika ditilik dari gelagatnya, mereka adalah orang-orang yang terbiasa bertindak kasar. Kini kecurigaannya ternyata beralasan. Oleh karena itu, Dewa Arak memutuskan untuk tinggal di desa ini beberapa waktu lamanya. Barangkali saja tenaganya bisa diperlukan di sini. Raksasa Rimba Neraka, Jilid 3. Brakek, sebuah meja bundar besar dari batu marmer, kontan retak ketika tangan seorang laki-laki tinggi besar berkumis melintang, menghantamnya. Bodoh, dungu kalian, teriaknya keras. Sepasang matanya menatap penuh kemarahan pada dua sosok tubuh yang terduduk dengan kepala tunduk. Sagar, Gurat, ceritakan sejelas-jelasnya semua yang terjadi. Memalukan, kalian pulang seperti seekor anjing dipukul ekornya. Dua sosok tubuh yang tengah mendapat pelampiasan kemarahan itu, ternyata Sagar dan Gurat. Dan kini mereka baru berani mengangkat kepalanya. Kemudian dengan jelas, Sagar menceritakan kejadian yang menimpa mereka. Seorang pemuda, kira-kira berapa usianya? Tanya si kumis melintang yang ternyata Toga. Suaranya terdengar mulai melunak.
Terbayang kembali di benaknya, seorang anak berusia sekitar 11 tahun yang lolos dari tangan mautnya beberapa tahun yang lalu. Bukan tidak mungkin kalau pemuda yang mengalahkan Gurat adalah anak itu, anak Ki Panjar. Gurat mengerutkan alisnya. Sejenak ia mengingat-ingat. Sekitar 20 tahun, Tuan. Toga menolehkan kepalanya ke belakang, menatap sosok tubuh tegap berwajah mirip kera, yang tengah duduk di sebuah kursi. Keningnya berkernyit. Apakah bukan anak Ki Panjar, Kang Gajula? Tanya Toga mengemukakan dugaan yang sejak tadi berkecamuk di benaknya. Agak heran juga hatinya melihat sikap kakaknya kali ini. Laki-laki yang wajahnya mirip kera itu membalas tatapan Toga. Beberapa saat lamanya, sepasang matanya terpaku pada wajah si kumis melintang itu, lalu perlahan kepalanya menggeleng. Aku yakin bukan, sahut Gajula dengan suara mengambang. Lalu siapa? Tanya Toga putus asa. Lebih jelasnya akan kita ketahui nanti. Tapi ciri-ciri pemuda yang dikemukakan Sagar, mengingatkan aku pada seorang tokoh muda yang namanya belum lama ini menggemparkan dunia persilatan. Toga mengerutkan alisnya. Siapa yang kau maksud, Kang? Gajula sama sekali tidak mempedulikan pertanyaan itu, tapi sebaliknya malah dialihkan pandangannya pada Sagar. Ada satu ciri yang mungkin belum kau ceritakan, Sagar, tegas laki-laki berwajah kera itu. Sagar mengerutkan alisnya, mencoba mengingat-ingat. Tapi sampai lelah mengingat, tetap saja tidak menemukan lagi ciri yang lainnya. Bagaimana dengan kau, Gurat? Tanya Gajula pada si wajah totol-totol hitam. Tapi setelah sekian lama menunggu, tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Gurat berusaha keras mengerahkan segenap ingatannya, tapi akhirnya menggelengkan kepalanya juga. Hah, Gajula menghela napas. Mungkin aku salah, tapi coba kalian ingat-ingat, apakah pemuda itu membawa guci arak? Guci, serentak Sagar dan Gurat berseru kaget. Berbarengan keduanya saling pandang, dan kontan teringat sesuatu. Memang, di punggung pemuda berambut putih keperakan itu, tergantung sebuah guci arak. Ya, guci arak, tegas Gajula. Bagaimana, ada atau tidak? Sagar menganggukkan kepalanya. Katakan yang jelas, atau kau ingin menjadi orang bisu selamanya? Sentak Gajula. Dingin dan datar suaranya. Wajah Sagar kontan memucat. Tenggorokannya terasa kering. Dia tahu betul siapa Gajula itu. Tokoh ini adalah kakak kandung Toga. Dulu, seperti yang didengar dari cerita Toga, Gajula tidak selihai sekarang. Tapi, kini tahu-tahu muncul dan memiliki kepandaian luar biasa. Tapi bukan karena kepandaiannya yang membuat Sagar gentar, melainkan kekejamannya. Si wajah kera ini memiliki sifat yang luar biasa kejam. Benar, Kang, jawab Gurat dengan suara gemetar. Betul dugaanku, teriak Gajula keras. Siapa orang itu, Kang? Tanya Toga penasaran. Pernah dengar julukan Dewa Arak? Kata Gajula balik bertanya. Toga mengerutkan alisnya. Sedikit. Gajula menghela napas dalam-dalam. Kau ketinggalan berita, Toga. Julukan Dewa Arak terkenal sekali. Banyak tokoh tangguh yang telah roboh di tangannya. Aku ragu, apakah mampu menandinginya. Dahi Toga mengernyit. Agak heran hatinya melihat sikap Gajula yang tidak seperti biasanya. Sampai di manakah kelihayan tokoh yang berjuluk Dewa Arak itu? Batin Toga terus menduga-duga. Mengapa belum apa-apa sudah khawatir, Kang? Tegur Toga dengan nada halus. Apakah Kakang sudah pernah bertarung dengannya? Gajula menggelengkan kepalanya. Melihat dia bertarung, lagi-lagi si wajah kera menggeleng. Lalu, mengapa khawatir, Kang? Berita yang tersebar itu belum tentu benar. Andai kata benar, Dewa Arak mampu mengungguli Kakang, tapi mustahil akan mampu menghadapi kita berdua. Aku tidak percaya kalau ilmu yang diberikan gurumu, dan telah kupelajari dengan tekun darimu, dapat dikalahkannya. Si wajah kera termenung beberapa saat lamanya. Dipikir-pikir ada benarnya juga semua yang dikatakan Toga. Tapi baru saja Gajula menarik napas lega, seorang anak buah Toga menghambur masuk. Napasnya tampak terengah-engah. Ada orang mengamuk di luar, Tuan, lapor orang itu terputus-putus. Keparat, Toga berteriak memaki. Kalian tidak mampu meringkusnya, apa saja yang kalian mampu? Heh, ampun, Tuan, mereka memiliki kepandaian tinggi. Mereka, berkerut alis Toga. Berapa jumlahnya? 2 orang, Tuan. Belum juga habis ucapan orang itu, tubuh Toga dan Gajula telah berkelebat lenyap dari situ. Kemarahan yang hebat telah membakar hati mereka. Belum juga urusan mengenai Dewa Arak selesai, kini muncul kembali urusan lain. Sagar dan Gurat saling pandang sebelum akhirnya melesat keluar,
tak ketinggalan juga orang yang tadi melapor. Toga dan Gajula berdiri di ambang pintu. Di depan mereka, di halaman luas yang dikelilingi pagar tembok tinggi, terlihat dua sosok tubuh yang tengah mengamuk. Yang seorang adalah pemuda berusia sekitar 21 tahun. Tubuhnya tinggi besar dan kekar. Wajahnya cukup tampan, walaupun hidungnya melengkung. Pemuda ini tak lain adalah Sapta. Sedangkan yang seorang lagi adalah gadis berusia sekitar 20 tahun. Tubuhnya kecil ramping, dan rambutnya digelung ke atas. Wajahnya cantik, apalagi dengan pakaian warna jingga yang dikenakannya. Gadis ini adalah Kasmi, putri angkat pengemis tongkat merah. Toga dan Gajula memperhatikan dua orang itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sementara itu, muda-mudi asuhan pengemis tongkat merah terus mengamuk dahsyat dengan senjata di tangan masing-masing. Kemana senjata itu berkelebat, pastilah di tempat itu ada sesosok tubuh yang rubuh diiringi suara pekik lengking kesakitan. Jerit lengking kematian terdengar saling susul. Toga dan Gajula memandang mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah dengan sinar mata kemerahan. Di wajah mereka terpancar kemarahan yang amat sangat. Dan gigi-gigi mereka pun bergemeletuk menahan geram. Keparat, teriak Toga geram. Mundur. Belasan sosok tubuh yang sedang mengeroyok itu pun bergegas mundur. Kedua murid pengemis tongkat merah itu membiarkan saja. Terlebih Sapta, keroco-keroco itu memang bukanlah tujuannya. Toga dan Gajula lah yang dicari-cari. Sepasang mata pemuda itu berkilat-kilat tajam melihat dua orang musuh berada di depannya. Kau masih ingat padaku, pengkhianat, bentak pemuda tinggi besar dan kekar ini. Jari telunjuknya menuding ke arah Toga. Keras dan kasar suaranya. Seketika merah wajah Toga mendengar pertanyaan yang bernada kasar itu. Apalagi melihat jari yang menuding ke arahnya. Untuk apa aku mengingat anjing buduk sepertimu? Balas Toga tak kalah kasar. Sapta menggertakkan giginya. Aku putra Ki Panjar yang kalian bunuh secara licik itu, akan menagih hutang. Hahaha. Toga tertawa bergelak. Pucuk dicinta ulam tiba. Tanpa perlu bersusah payah mencari, kau datang sendiri kemari. Sekarang juga akan kutuntaskan pekerjaanku 10 tahun yang lalu. Tutup mulutmu, pengkhianat. Sekarang kau harus membayar hutang nyawa atas kematian ayah ibuku. Setelah berkata demikian, pemuda tinggi besar dan kekar ini melompat menerjang. Jari-jari kedua tangannya terbuka dan saling bersilang menyerang ke arah dada. Wut! Angin keras berhembus mengiringi tibanya serangan itu. Pertanda kalau serangannya ditunjang tenaga dalam tinggi. Toga hanya mendengus. Kepandaian yang dimiliki laki-laki itu sekarang tidak bisa disamakan dengan 10 tahun yang lalu. Selama itu, Gajula telah membimbingnya. Sehingga kini kepandaian yang dimilikinya meningkat pesat. Jadi memang, Toga bukanlah tokoh kosong. Haat, kepala desa Gebang ini berteriak keras. Kedua tangannya dalam posisi jari yang sama digerakkannya. Prat, dua pasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi beradu. Akibatnya tubuh Sapta tergetar hebat, sementara tubuh Toga terhuyung 2 langkah ke belakang. Sekujur tangannya terasa sakit bukan main. Wajah Toga langsung berubah. Sungguh tidak disangka kalau tenaga dalam yang dimiliki putra Ki Panjar ini sedemikian hebatnya. Padahal selama 10 tahun, ia sudah berlatih keras di bawah bimbingan kakaknya. Sapta yang memang menyimpan dendam hebat, tidak membiarkan lawannya menarik napas. Pemuda itu cepat melompat, dan laksana seekor burung Garuda ia menerkam lawannya. Kepala desa Gebang ini kaget. Tapi untunglah kekagetan itu tidak membuatnya gugup. Buru-buru dilempar tubuhnya ke depan, dan kemudian bergulingan menjauh. Sehingga serangan Sapta mengenai tempat kosong. Hup, ringan tanpa suara, kedua kaki Sapta mendarat di tanah. Secepat kakinya hinggap, secepat itu pula kembali menerjang Toga. Tapi Toga yang sekarang sudah mengetahui kelihayan lawannya, tidak berani bertindak gegabah. Dan kini keduanya sudah terlibat dalam sebuah pertarungan seru. Begitu melihat Sapta telah menyerang lawannya, Kasmi pun tidak tinggal diam. Seketika diserangnya pula orang berwajah kera yang berada di sebelah si kumis melintang. Seperti halnya Sapta, Kasmi juga membuka serangannya dengan serangan kedua tangannya. Posisi jari-jarinya terbuka dan saling bersilang. Persis seperti yang dilakukan Toga, Gajula pun melakukan tindakan serupa untuk menangkis serangan Kasmi. Prat, tubuh Kasmi terhuyung 2 langkah ke belakang. Sementara Gajula hanya terhuyung 1 langkah ke belakang. Dari hasil benturan kedua pasang tangan itu dapat diketahui kalau tenaga dalam yang dimiliki Gajula masih lebih unggul sedikit.
Gajula sadar kalau wanita di hadapannya adalah lawan yang tangguh. Maka laki-laki kasar itu tidak mau bersikap sungkan-sungkan. Begitu tubuh gadis itu terhuyung mundur, segera dia bergerak mengejar. Kedua kakinya melakukan tendangan bertubi-tubi ke depan. Plak, plak, wus. Tendangan pertama yang berupa tendangan lurus ke depan, disusul tendangan miring ke arah leher dapat ditangkis Kasmi. Dan tendangan ketiga, berupa kibasan kaki yang dilakukan sambil membalikkan tubuh, juga bisa dilakukan gadis itu dengan membungkukkan tubuh. Tak lama kemudian, Kasmi dan Gajula pun sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang seru. Sementara itu di arena lain, Toga tampak mulai terdesak ketika melewati 25 jurus. Memang bila dibanding Sabta, ia masih kalah segala-galanya. Baik dalam hal tenaga dalam maupun dalam hal ilmu meringankan tubuh. Bahkan menjelang jurus ke-30, Toga hanya mampu bertahan dan mengelak. Dia hanya sesekali balas menyerang. Itu pun hanya untuk mengurangi desakan yang menderu-deru dari pemuda berhidung melengkung ini. Toga menggeram, disadari kalau lama-kelamaan dirinya akan roboh di tangan pemuda ini. Semakin lama, keadaannya kian terjepit. Kini kepala desa Gebang itu benar-benar hanya mampu bermain mundur. Berbeda dengan Sabta, keadaan yang dialami Kasmi malah sebaliknya. Putri angkat pengemis tongkat merah ini kewalahan menghadapi hujan serangan Gajula. Hanya saja keadaannya tidak separah Toga. Gadis itu masih mampu membalas serangan si wajah kera dengan serangannya yang tak kalah dahsyat. Keringat dingin sebesar-besar biji jagung bermunculan di sekujur wajah Toga. Semakin lama, keadaannya semakin terjepit. Bahkan sudah beberapa kali tubuhnya terpontang-panting. Pada jurus ke-30, sebuah sapuan kaki Sabta membuat kepala desa ini terpelanting dan jatuh telentang. Haat, sambil berteriak melengking nyaring, putra Ki Panjar ini menerkam tubuh Toga. Mata si kumis melintang terbelalak lebar. Tak ada kesempatan lagi baginya untuk mengelakkan serangan itu atau menangkisnya, karena begitu tiba-tiba datangnya. Hahaha, tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak, dan belum lagi habis gemanya, di tempat itu telah berdiri sesosok tubuh tinggi besar. Sekitar 1,5 kali manusia sewajarnya. Rambutnya panjang, lebat, dan terurai. Wajahnya penuh cambang lebat. Sekujur badan bagian depannya nampak dipenuhi bulu, karena si raksasa memang bertelanjang dada. Dia hanya mengenakan celana berwarna hitam sebatas lutut. Di bagian lehernya terdapat sebuah kalung yang rantainya tersusun dari rangkaian tulang jari tangan manusia. Sedangkan mata kalung itu dibuat dari kepala manusia dewasa. Ketika berada di situ, raksasa tersebut menggerakkan tangannya perlahan saja ke arah Sabta. Tapi akibatnya hebat sekali. Tubuh Sabta seperti dipukul oleh godam yang sangat kuat dan terlempar jauh ke belakang bagai dilanda angin ribut. Brakek, lontaran pada tubuh pemuda itu terhenti ketika menabrak sebatang pohon hingga tumbang. Murid pengemis tongkat merah ini berusaha bangkit. Kedua tangannya yang dijadikan tempat bertumpu itu terlihat menggigil keras. Ada cairan merah kental yang mengalir dari sudut bibirnya. Kelihatannya Sabta terluka dalam. Hahaha, kembali si raksasa tertawa tergelak. Sabta menatapnya dengan hati ngeri. Disadari kalau dirinya bukanlah tandingan manusia setengah raksasa ini. Hatinya mendadak berdebar tegang ketika teringat penuturan gurunya tentang seorang tokoh yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Diperhatikannya si raksasa yang masih saja tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Pada kedua pergelangan tangan dan kakinya tampak melingkar gelang yang terbuat dari tulang-tulang jari tangan manusia. Raksasa rimba neraka, desis Sabta. Pengemis tongkat merah memang pernah menceritakan tentang tokoh sesat yang kejam dan gemar makan daging manusia. Tapi menurut cerita gurunya, raksasa itu tinggal di sebuah hutan yang amat jauh letaknya dari desa Gebang ini. Sebuah hutan yang penuh bahaya maut, penuh binatang besar, tanaman beracun, lumpur hidup, dan segala macam bahaya maut lainnya. Sehingga, hutan itu dinamai orang rimba neraka. Grur, si raksasa menggeram. Tampak 2 buah taring pada bagian sudut-sudut mulutnya. Dagingmu pasti empuk sekali, anak muda. Sambil berkata demikian, si raksasa yang berjuluk raksasa rimba neraka ini melangkah lambat-lambat menghampiri Sabta. Setiap langkahnya menimbulkan getaran keras di tanah. Tubuh pemuda tinggi besar ini menggigil keras. Memang diakui kalau tidak takut mati. Tapi tak urung menghadapi kematian yang begitu mengerikan, dimakan hidup-hidup, rasa takutnya pun muncul. Kakang, hiya, Kasmi menjerit melihat bahaya maut yang mengancam Sabta. Cepat-cepat dilentingkan tubuhnya menghadang raksasa rimba neraka. Sadar akan kelihayan lawan,
Sambil melompat, gadis itu segera mencabut pedangnya. Sing! Dengan mengerahkan sepenuh tenaganya, pedang yang sudah terhunus itu ditusukkan ke leher si raksasa. Dengan mengerahkan sepenuh tenaganya, pedang yang sudah terhunus itu ditusukkan ke leher si raksasa. Jangan, Kasmi, cepat kau pergi selamatkan diri. Sabta yang tahu pasti kalau gadis itu bukan tandingan raksasa rimba neraka yang sakti, berteriak memperingatkan. Tapi Kasmi adalah gadis yang keras hati. Baginya, mati bukan suatu hal yang perlu ditakuti. Maka peringatan Sabta tidak digubrisnya. Hahaha, raksasa rimba neraka kembali tertawa bergelak. Diulurkan tangannya ketika serangan pedang Kasmi tiba. Krep, tanpa mengalami kesulitan apa-apa, pedang itu sudah dicengkeramnya. Ah, Kasmi menjerit kaget. Sekuat tenaga gadis itu membetot pedang yang tercengkeram tangan raksasa itu. Tapi betapapun segenap tenaganya telah dikerahkan, tetap saja pedangnya tak mampu dilepaskan dari cengkeraman tangan itu. Hahaha, raksasa rimba neraka hanya tertawa-tawa saja. Tak nampak ada tanda-tanda kalau dia mengerahkan tenaganya. Sementara di hadapannya, Kasmi terus berusaha sampai napasnya terengah-engah. Tidak kusangka, kalau malam ini aku mendapat santapan yang istimewa. Seorang perawan cantik. Hahaha, wajah Gajula berseri-seri ketika tadi melihat kedatangan si raksasa rimba neraka. Karena memang kakek yang memiliki penampilan mengerikan itu adalah gurunya. Namun demikian, di samping rasa gembiranya, timbul pula rasa kecewanya. Kedatangan gurunya berarti membuat laki-laki kasar itu kehilangan kesempatan untuk menikmati tubuh montok Kasmi. Gajula tahu persis manusia macam apa gurunya. Di samping gemar makan daging manusia, kakek ini pun gemar terhadap wanita. Ah, Kasmi memekik tertahan ketika tahu-tahu tubuhnya terlempar ke depan. Memang raksasa rimba neraka telah balas membetot. Dan karena tenaga yang dimilikinya kalah jauh, gadis itu tidak kuasa menahan. Hiya, putri pengemis tongkat merah terpaksa melepaskan pedangnya. Dan dengan meminjam tenaga betotan, gadis itu bersalto di udara. Raksasa rimba neraka mendengus. Secepat kilat dijulurkan tangan kanannya ke atas. Tap, Kasmi memekik tertahan ketika pergelangan kakinya tertangkap. Dan sekali si raksasa itu menarik tangannya kembali, tubuh gadis itu pun terbawa turun. Hup, tubuh molek Kasmi kini jatuh tepat di pelukan raksasa rimba neraka. Dan sebelum gadis itu sempat berbuat sesuatu, tangan si raksasa telah lebih dulu bergerak menotok. Tukek, sekujur tubuh Kasmi lumpuh seketika. Dan sambil tertawa terkekeh-kekeh, si raksasa mulai menjarah sekujur tubuh Kasmi. Dengan rakusnya, mulut besar dan bergigi kuning itu melumat bibir Kasmi, begitu kasar dan buas. Oh, jangan, bunuh saja aku, rintih Kasmi. Gadis ini mulai menyadari adanya ancaman yang mengerikan. Dan kesadaran akan terjadinya hal ini membuat ia takut bukan main. Ciuman kasar raksasa itu membuatnya kehabisan napas. Bau amis yang memuakkan keluar dari mulut dan hidung raksasa di hadapannya ini, membuat gadis itu jadi ingin muntah. Tapi orang seperti raksasa rimba neraka, mana sudi mendengar rintihan Kasmi. Bagi orang sepertinya, rintihan para korbannya tak ubahnya sebuah rintihan kenikmatan yang membuatnya kian bergairah. Ciuman-ciumannya pun semakin kasar, seiring nafsu birahinya yang semakin berkobar. Ciuman-ciumannya yang liar, kini tidak hanya menjarah bibir, tapi terus turun, ke dagu, ke leher. Kasmi yang sekujur tubuhnya lumpuh, hanya dapat merintih-rintih tanpa mampu berbuat apa-apa. Kasmi, Sabta menjerit keras. Pemuda ini menyadari betul ancaman mengerikan yang akan menimpa gadis itu. Maka dengan penuh daya upaya, dicobanya mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Sekujur tubuhnya nampak menggigil keras dalam usaha berjuang untuk bangkit. Grur, raksasa rimba neraka menggeram hebat karena merasa terganggu. Dihentikan ciuman-ciuman liarnya pada gadis yang masih dipeluknya. Rupanya kau minta mati, brukek. Tubuh Kasmi jatuh berdebuk di tanah ketika si raksasa yang tengah murka ini melemparkannya. Dengan langkah lambat-lambat, dihampirinya Sabta yang masih berusaha bangkit. Melihat hal ini, Gajula buru-buru berlari menghampiri. Ampun, guru, raksasa rimba neraka menghentikan langkahnya. Ada apa, Gajula? Apa kau pun ingin kubunuh? Pucat wajah Gajula. Si wajah kera ini tahu pasti watak aneh gurunya. Bila kemarahannya timbul, siapapun tanpa kecuali akan dibunuhnya. Tentu saja tidak, guru, ucap Gajula terputus-putus. Lalu, kenapa kau menghalangiku membunuh bocah sial ini? Desak raksasa itu, masih keras dan kasar nada suaranya.
Maafkan aku, Guru. Bocah ini adalah orang yang mencoba memberontak terhadap Adi Toga yang merupakan murid guru juga, karena aku telah mengajarkannya. Aku sudah tahu dari jurus-jurus yang dimainkannya. Maka karena itulah aku menolongnya, selak raksasa rimba neraka. Gajula membasahi tenggorokannya yang dirasakan kering. Dan untuk mencegah terjadinya pemberontakan serupa, serta juga untuk memancing kedatangan kawan-kawan, kami akan mengikatnya di alun-alun desa. Bahkan kami juga akan menyiksanya. Harap Guru maklum, dahi si raksasa berkerut dalam, dan rupanya tengah berpikir. Tak lama kemudian, baru keluar ucapannya. Terserah padamu, toh, aku sudah punya santapan yang luar biasa lezat untuk nanti malam. Setelah berkata demikian, raksasa rimba neraka melangkahkan kakinya kembali. Dijumputnya kembali tubuh Kasmi yang tergolek di tanah tanpa ada yang berani menyentuhnya. Hah, Gajula menghela napas lega. Untunglah kali ini gurunya bersedia mengerti. Padahal hatinya tadi sudah khawatir kalau raksasa rimba neraka itu akan marah. Mari istirahat di dalam, Guru, ajak Toga sambil mendahului masuk ke dalam. Kini yakinlah kepala desa ini bahwa raksasa ini adalah Guru Gajula. Walau sebelumnya sudah diduga, ketika melihat ciri-cirinya, tapi Toga masih ragu. Seret si keparat itu, dan ikat di alun-alun, perintah Toga pada anak buahnya. Baik, Tuan, sahut mereka mengiyakan. Dewa Arak mengerutkan keningnya. Agak heran hatinya melihat di depannya banyak orang berkumpul, merubung sesuatu. Sepertinya ada sesuatu yang tengah mereka saksikan. Rasa penasaran membuat Arya mempercepat langkah kakinya. Pendengarannya yang tajam, menangkap adanya ledakan lidah cambuk. Ada apa gerangan di sana? Batin Dewa Arak terus bertanya-tanya. Semakin mendekati tempat kerumunan orang-orang itu, suara yang didengarnya pun semakin jelas. Cetar, cetar, kembali terdengar ledakan cambuk itu. Dan kali ini karena jaraknya sudah dekat, di samping suara ledakan cambuk, juga terdengar keluhan tertahan. Keluhan kesakitan, jiwa kependekaran dalam diri Arya Buana pun bangkit. Tanpa melihat pun, sudah dapat menduga kejadian yang terjadi dalam kerumunan orang banyak itu. Apalagi kalau bukan tindak kesewenang-wenangan. Tanpa mempedulikan suara-suara bernada menggerutu, Dewa Arak menyeruakkan tubuhnya. Disibakkan kerumunan orang-orang, lalu dia masuk terus ke dalam. Sesampainya di bagian terdepan, wajah Dewa Arak memerah. Kemarahan menjalari hatinya. Tampak seorang pemuda berwajah tampan dan berhidung melengkung tengah dihukum cambuk. Tubuh pemuda itu terikat erat di sebuah tonggak tegak lurus. Sinar matahari yang cukup terik memanggang kulit dadanya yang tidak tertutup pakaian. Sementara di sebelahnya, berdiri seseorang bertubuh tinggi besar dan berkepala botak, tengah menggenggam cambuk. Dewa Arak yang pantang melihat kekejaman berlangsung di depan matanya, menjadi geram. Sekali lihat saja, pemuda berambut putih keperakan ini tahu kalau pemuda berhidung melengkung itu telah menderita luka yang cukup parah. Apalagi ditambah lecutan-lecutan cambuk yang terus-menerus menyengatnya. Sekujur tubuhnya nampak dipenuhi garis hitam memanjang. Sungguh tega hati kalian, menontoni orang disiksa, desis Dewa Arak tajam pada salah seorang di sebelahnya. Orang yang mendapat teguran itu menoleh. Ditatapnya, Arya lekat-lekat. Rupanya kau bukan penduduk sini, Kisanak. Perlu kau ketahui, kami pun sebenarnya tidak suka melihat penyiksaan ini. Batin kami menjerit, tapi apa daya, kami hanya orang lemah. Mereka memaksa untuk menonton penyiksaan ini. Kalau ada yang membangkang, pasti akan bernasib serupa, jelas orang itu dengan suara berbisik. Ah, Dewa Arak mendesah perlahan. Seketika timbul perasaan malunya karena telah melempar tuduhan jelek pada orang-orang yang selama ini hidup dalam keadaan jiwa tertekan. Maafkan saya, Ki, tidak usah meminta maaf. Aku memaklumi perasaan yang bergayut di hatimu. Pesanku, janganlah ikut campur, Kisanak. Mereka berjumlah banyak, dan rata-rata memiliki kepandaian tinggi. Dewa Arak terlongong, terenyuh hatinya mendengar penuturan orang itu. Dalam penderitaan, dia tidak ingin membuat orang lain ikut menderita. Nasihat yang keluar dari mulut orang itu sama persis dengan nasihat Kimarta. Tapi tentu saja, Dewa Arak tidak mau menuruti nasihat itu. Sejak belajar ilmu silat, dia telah bertekad mengamalkan ilmu yang dimiliki untuk menghancurkan keangkaramurkaan dimanapun. Sekalipun untuk itu harus dibayar dengan nyawanya. Cetar, kembali untuk yang kesekian kalinya, ujung cambuk itu menyengat kulit Sabta. Pemuda itu meringis, tapi tidak terdengar suara keluhan yang keluar dari mulutnya. Dan kini, Dewa Arak tidak bisa bersabar lagi.
Tapi baru saja dia hendak bergerak menolong, sesosok bayangan merah berkelebat mendahului. Seketika, Arya menahan gerakannya. Sosok bayangan merah itu ternyata adalah seorang kakek berusia sekitar 60 tahun. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya rompi penuh tambalan berwarna hitam. Begitu pula celananya. Di tangannya, tergenggam sebatang tongkat berwarna merah. "Guru," desah Sabta lemah. Ternyata laki-laki tua itu adalah pengemis tongkat merah. Ditatapnya orang yang memegang cambuk, yang tak lain adalah Sagar. Dan tiba-tiba, hiat, sambil mengeluarkan pekik melengking nyaring, kakek kurus kering ini menerjang maju. Tongkat merah yang terbuat dari kayu biasa dan memiliki bentuk yang tak beraturan itu, ditusukkan ke perut Sagar. Angin keras menderu, mengiringi serangan tongkatnya. Sagar kaget bukan main, lalu mencoba mengelak. Tapi serangan pengemis tongkat merah itu terlalu cepat baginya. "Buk, ah!" Suara jerit menyayat hati keluar dari mulut Sagar. Seketika tubuhnya terlempar ke belakang. Dari mulut, hidung, dan telinganya mengalir darah segar. Brukek, diiringi suara berdebum keras, tubuh si kepala botak itu jatuh di tanah. Sebentar dia menggelepar-gelepar, lalu diam tidak bergerak lagi untuk selamanya. Tulang dadanya hancur berantakan terkena hantaman tongkat yang mengandung tenaga dalam tinggi itu. Usai merubuhkan Sagar, pengemis tongkat merah bergegas menghampiri Sabta yang terikat di tonggak kayu. Tapi, hahaha, sebuah tawa bergelak yang menggema di sekitar tempat itu membuat langkah kaki kakek itu terhenti seketika. Pengemis tongkat merah menoleh dengan sikap waspada. Di belakangnya, dalam jarak sekitar 3 tombak, berdiri sesosok tubuh tinggi besar dan kekar. Dadanya dibiarkan telanjang sehingga memperlihatkan bulu-bulu yang lebat. Rambutnya panjang meriap. Sekujur tubuhnya dipenuhi hiasan tulang belulang tengkorak manusia. "Raksasa rimba neraka," desah pengemis tongkat merah dengan raut wajah menampakkan rasa kaget dan tidak percaya. Memang, kakek itu kaget bukan main. Dia tahu betul tempat tinggal raksasa ini. Di rimba neraka, tempat itu letaknya sangat jauh dari desa ini. Tapi mengapa tokoh yang mengerikan ini bisa sampai kemari? "Kau pengemis tongkat merah, bukan? Apa hubunganmu dengan pemuda itu?" tanya raksasa itu sambil menunjuk tubuh Sabta yang terikat di tonggak. "Dia muridku, raksasa rimba neraka. Kalau dia memang bersalah, biarlah aku selaku gurunya minta maaf padamu." "Hahaha, enak saja. Kau tahu, pengemis busuk. Pemuda keparat ini hampir saja membunuh adik kandung muridku. Kalau saja aku tidak cepat-cepat datang, mungkin muridmu ini sudah membunuhnya. Sekarang, begitu enaknya kau datang memintakan ampun untuknya. Jangan harap." Wajah pengemis tongkat merah langsung berubah. Sikap raksasa itu amat merendahkannya. Betapapun disadari kalau dirinya bukanlah tandingan tokoh yang menggiriskan itu, tapi pantang baginya menerima penghinaan. Ditegakkan kepalanya, dan dibusungkan dadanya yang krempeng. "Kalau begitu, biarlah ku pertaruhkan selembar nyawa tuaku untuk keselamatan muridku," sambut pengemis tongkat merah, tegas dan mantap suaranya. "Hahaha, kenapa tidak sejak tadi saja berkata begitu?" Tiba-tiba pengemis tongkat merah menggerakkan tangannya. Dan seketika, tongkat butut berwarna merah melesak masuk ke dalam tanah, hingga hampir setengahnya ketika kakek kurus ini menekannya. Dia sadar kalau lawan di hadapannya ini memiliki kepandaian luar biasa. Maka pengemis tongkat merah memang tidak mau bersikap sungkan-sungkan lagi. "Hiat!" Diiringi teriakan melengking nyaring memekakkan telinga, pengemis tongkat merah melompat. Dan dari atas, dilancarkan serangan bertubi-tubi ke arah ubun-ubun dan pelipis lawannya. Raksasa rimba neraka hanya mendengus. Dengan keyakinan penuh akan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki, dipapaknya serangan kakek kurus kering itu. Plak, plak, plak. Benturan antara dua pasang tangan yang sama-sama memiliki tenaga dalam tinggi pun terjadi berkali-kali. Tubuh pengemis tongkat merah yang tengah berada di udara, terlempar kembali ke belakang. Sementara kedua tangan raksasa rimba neraka hanya bergetar saja. Pengemis tongkat merah bersalto beberapa kali dengan meminjam tenaga benturan tadi. Dirasakan sekujur tangannya terasa seperti lumpuh. Tenaga dalam yang dimiliki raksasa rimba neraka itu memang luar biasa. Hup, ringan tanpa suara, kedua kaki kakek itu hinggap di tanah. Dan secepat kedua kakinya mendarat, secepat itu pula kakek kurus kering ini kembali menyerang. Maka kini keduanya sudah terlibat dalam sebuah pertarungan sengit. Di tempat itu kini hanya 3 pasang mata saja yang menjadi penonton pertarungan antara dua orang yang memiliki kepandaian tinggi. Mereka adalah Dewa Arak, Sabta, dan Gajula.
Sementara para penduduk yang semula menyaksikan, telah bubar ketika Sagar tiba-tiba tewas terbunuh. Mereka memang tidak ingin nantinya terbawa-bawa. Pengemis tongkat merah yang telah mendengar betapa lihainya raksasa rimba neraka, mengerahkan segenap kemampuannya. Tangan dan kakinya berkelebat cepat mengancam bagian-bagian lemah di tubuh raksasa itu. Tapi betapapun kakek kurus kering ini bekerja keras, tetap saja tidak mampu mendesak lawannya. Setiap serangannya selalu kandas. Kalau tidak dielakkan, pasti ditangkis. Dan setiap kali raksasa rimba neraka menangkis serangannya, tubuhnya selalu terhuyung. Dadanya juga terasa sesak. Bahkan sekujur tangannya terasa sakit bukan main. Tidak sampai 20 jurus sudah terlihat keunggulan raksasa rimba neraka. Memang sebenarnya kakek kurus kering ini kalah segala-galanya. Baik dalam hal tenaga dalam, maupun dalam ilmu meringankan tubuh. Memasuki jurus ke-35, pengemis tongkat merah mulai terdesak. Kakek kurus kering ini hanya mampu main mundur, dan hanya sesekali saja balas menyerang. Raksasa rimba neraka, jilid 4. Sementara itu, Dewa Arak yang sejak tadi mengawasi pertarungan, segera dapat mengetahui kalau pengemis tongkat merah tak akan lama lagi dapat bertahan. Dan dugaan pemuda berambut putih keperakan ini memang tidak meleset. Pada jurus ke-40, kaki kanan raksasa rimba neraka meluncur deras ke arah perut pengemis tongkat merah. Karena untuk mengelak sudah tidak memungkinkan lagi, kakek kurus kering ini memutuskan untuk menangkisnya. Plak! Dengan kedua tangan terkepal saling bersilang di depan dada, tendangan itu berhasil ditangkisnya. Tapi akibatnya tubuh pengemis tongkat merah terhuyung-huyung ke belakang. Dan belum lagi kakek kurus kering ini memperbaiki posisi, kaki raksasa yang tertangkis itu secara mengejutkan kembali mengancamnya dengan sebuah tendangan miring ke arah leher. Hup! Pengemis tongkat merah begitu susah payah mengelakkan serangan itu dengan menggeser kaki ke samping. Hiya! Raksasa rimba neraka berteriak keras. Berbarengan dengan itu, kaki kirinya dikibaskan sambil membalikkan tubuh. Wus! Angin menderu keras seperti terjadi topan di sekitar tempat itu. Dan memang sebenarnya, dari rentetan serangan kaki yang bertubi-tubi dengan cara mengibas inilah, seluruh kekuatan ditumpukan. Tentu saja, kekuatan tenaga dalam yang terkandung dalam serangan ini pun sangat dahsyat. Buk! Tubuh pengemis tongkat merah terlempar deras. Kibasan kaki raksasa rimba neraka telak mendarat di pangkal lengannya. Mulanya serangan kibasan itu diarahkan ke pelipis. Untungnya, kakek kurus kering ini sempat mengelak, sehingga kibasan yang semula mengarah ke pelipis itu hanya mengenai pangkal lengan. Meskipun demikian, akibat yang diterima kakek kurus kering ini tidak ringan. Bagian yang terkena kibasan kaki terasa sakit bukan main. Seolah-olah tulang belulangnya remuk. Padahal tadi sudah dikerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk melindungi bagian yang terserang. Belum sempat pengemis tongkat merah memperbaiki posisinya, kini serangan susulan raksasa rimba neraka menyambar tiba. Seketika, wajah kakek kurus kering ini pucat. Di saat kritis itu, mendadak sesosok bayangan berkelebat memapak serangan itu. Plak! Plak! Benturan keras terdengar berkali-kali, disusul terpentalnya kedua sosok tubuh itu ke belakang. Grur! Raksasa rimba neraka menggeram. Diam-diam, kakek tinggi besar ini kaget bukan main. Dari benturan yang baru saja terjadi, diketahui kalau sosok bayangan yang menangkis serangannya pasti memiliki tenaga dalam yang tidak rendah. Malah kedua tangannya sampai tergetar hebat dan sakit-sakit karenanya. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati si raksasa ini ketika melihat orang yang menangkis serangannya itu. Tampak di hadapannya dalam jarak sekitar 3 tombak, berdiri seorang pemuda berambut panjang meriap berwarna putih keperakan. Betulkah pemuda ini yang baru saja menangkis serangannya tadi? Padahal serangan itu dilakukan dengan pengerahan tenaga seluruhnya. Hampir-hampir kakek raksasa ini tidak percaya kalau tidak menyaksikan sendiri. Seumur hidupnya belum pernah ditemukan tokoh yang mampu membuatnya terjengkang ke belakang dalam adu tenaga, kecuali pemuda di hadapannya ini. Apalagi yang berada di hadapannya ini adalah tokoh muda. Siapa kau, bocah? Apa hubunganmu dengan kakek itu? Tanyanya keras. Sepasang mata raksasa rimba neraka yang besar ini perlahan menyipit. Dewa Arak yang juga merasakan betapa kuatnya tenaga dalam yang dimiliki kakek raksasa di hadapannya ini, bersikap hati-hati. Aku Arya, seorang pengelana. Dan aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan kakek yang hendak kau bunuh itu. Hanya saja, aku tidak bisa membiarkan adanya kekejaman berlangsung di depan mataku, tegas dan jelas kata-kata pemuda berambut putih keperakan itu. Hahaha, jadi kaulah rupanya orang yang berjuluk Dewa Arak.
Hahaha, pucuk dicinta ulam tiba. Memang sudah lama aku ingin menjajal kelihayan tokoh yang katanya menggemparkan dunia persilatan itu. Sungguh tidak kusangka, julukan yang cukup menyeramkan itu hanya dimiliki seorang pemuda ingusan. Bersiaplah kau, pemuda sombong. Setelah berkata demikian, raksasa rimba neraka menjulurkan kedua tangannya ke depan, kemudian perlahan-lahan mengepalkannya. Terdengar suara bergemeletuk keras seolah-olah sekujur tulang-tulangnya berpatahan. Dewa Arak yang sudah bisa mengukur kepandaian lawan, tidak berani bersikap main-main. Segera diambil guci yang terikat di punggung, lalu diangkat ke atas kepala. Sebentar saja, beberapa teguk arak telah berpindah ke tenggorokannya. Gluk, gluk, gluk. Terdengar suara tegukan ketika arak itu melewati tenggorokannya. Sesaat kemudian, tubuh pemuda itu pun mulai hangat dan limbung. Hiya, tiba-tiba terdengar teriakan menggelegar dari mulut raksasa rimba neraka. Dan belum lagi gema suara teriakan itu hilang, tubuhnya sudah melesat ke arah Dewa Arak. Kedua tangannya yang mengepal, dihantamkan ke arah Arya dalam sebuah pukulan lurus ke dada. Suara meledak-ledak seperti suara petir menggelegar terdengar mengiringi serangan itu. Itu pun masih diiringi hawa panas yang menyambar tiba sebelum pukulan itu sendiri mendekat. Dewa Arak seketika terkejut, tak disangka kalau lawannya yang mengerikan ini memiliki ilmu begitu ampuh. Jangankan terkena langsung serangan itu, terkena anginnya saja sudah cukup membuat sebuah pohon hancur lebur hangus. Dewa Arak yang selalu bersikap hati-hati dan tidak pernah memandang rendah lawan, segera mengeluarkan jurus 8 langkah belalang untuk menghadapinya. Brakek, sebatang pohon sebesar pelukan dua orang dewasa langsung hancur terkena angin pukulan yang tidak mengenai sasaran karena tubuh Dewa Arak sudah lenyap dari situ. Grur, raksasa rimba neraka meraung keras melihat lawannya tiba-tiba lenyap dari hadapannya. Untuk sesaat ia kebingungan, tapi begitu terasa ada angin mendesir di belakangnya, segera saja diketahui kalau lawan ada di belakangnya. Dan seketika itu pula, raksasa itu melempar tubuhnya ke depan, kemudian menggulingkan tubuhnya. Dewa Arak tidak memberi kesempatan pada kakek raksasa ini untuk memperbaiki posisinya. Segera diburu tubuh yang sedang bergulingan itu. Wood, diayunkan gucinya ke arah kepala lawannya. Ah, seru Dewa Arak kaget. Entah bagaimana caranya, kini posisi kepala itu telah berada di tempat aman, dengan sepasang kaki yang mempunyai kembangan gerakan tidak terduga-duga. Walaupun Dewa Arak berusaha keras menjatuhkan serangan pada bagian kepala dan tubuh, tapi niatnya selalu kandas. Setiap serangannya selalu dihadang sepasang kaki yang mempunyai pertahanan luar biasa kokohnya. Raksasa itu menghadapi Dewa Arak dengan posisi tubuh terlentang di tanah. Bahkan beberapa kali Dewa Arak terpaksa menghindar ketika raksasa rimba neraka melancarkan serangan balasan. Jurus Trenggiling, desah pengemis tongkat merah yang sejak tadi memperhatikan jalannya pertempuran itu. Sejak mendengar pemuda berambut putih keperakan itu memperkenalkan namanya, kakek kurus kering ini sudah menduga kalau pemuda itu adalah Dewa Arak. Maka begitu dugaannya benar, diputuskan untuk menonton pertarungan yang sudah dibayangkan berlangsung dahsyat. Ingin diketahui, siapa di antara kedua tokoh yang sama-sama memiliki kesaktian tinggi dan menggegerkan rimba persilatan itu. Tapi melihat tokoh yang digelari Dewa Arak, pengemis tongkat merah merasa kurang yakin kalau tokoh muda itu akan mampu menaklukkan raksasa rimba neraka. Dewa Arak ternyata masih begitu muda, dan sudah pasti belum banyak pengalaman menghadapi berbagai macam ilmu yang aneh-aneh. Berbeda dengan raksasa rimba neraka yang telah puluhan tahun malang melintang di dunia persilatan. Setelah belasan jurus Dewa Arak berusaha mendesak lawan tanpa hasil, dia menjadi tidak sabar. Disadari kalau ilmu belalang sakti, di samping mempunyai banyak keistimewaan, tetap saja memiliki kekurangan dan kelemahan. Dan itu memang wajar, karena tidak ada ilmu yang sempurna. Ilmu belalang sakti ternyata menjadi lumpuh dan tidak cocok untuk menghadapi raksasa rimba neraka. Ilmu yang dimiliki Dewa Arak memang tidak dirancang untuk menghadapi ilmu permainan bawah, seperti jurus Trenggiling atau jurus kelabang. Oh, suara keluhan Sabta menyadarkan pengemis tongkat merah kalau dirinya masih mempunyai sebuah urusan yang lebih penting, yaitu menyelamatkan nyawa muridnya. Dengan perasaan berat, ditinggalkan pertempuran yang tengah berlangsung seru itu. Bergegas kakek itu menghampiri muridnya yang terikat erat di tonggak, setelah terlebih dulu mengambil tongkat bututnya yang tadi ditancapkan di tanah. Tentu saja, Gajula tidak membiarkan Sabta lolos. Begitu melihat pengemis tongkat merah bergerak mendekati tempat pemuda itu terikat, Gajula cepat-cepat bertindak. Sing, sing,
Suara berdesing nyaring terdengar ketika si wajah kera itu melemparkan beberapa buah pisau sekaligus ke arah tubuh Sabta yang tergolek tidak berdaya. Pengemis tongkat merah yang melihat bahaya maut mengancam muridnya segera menghentakkan kedua tangannya ke depan. Wut, trak, serentetan angin keras menghambur keluar dari tangannya yang dihentakkan itu, dan menerpa pisau-pisau yang meluncur cepat mengarah tubuh Sabta. Pisau-pisau itu pun langsung runtuh ke tanah dengan keras. Pengemis tongkat merah yang masih merasakan lumpuh pada tangan kirinya, menatap beringas ke arah Gajula. Seketika itu juga, si wajah kera yang mengetahui bahwa dirinya bukan tandingan kakek kurus kering itu, segera melompat menjauh. Pengemis tongkat merah tidak mempedulikannya. Segera saja, tubuhnya melompat mendekati tubuh muridnya. Sebentar kemudian, tangan kanannya pun bergerak. Pral, kontan rantai baja yang melilit tangan dan kaki Sabta hancur berantakan. Kakek kurus kering ini menjejakkan kakinya, dan sesaat kemudian, tubuhnya sudah melesat meninggalkan tempat itu bersama tubuh Sabta berada dalam pondongannya. Grur, raksasa rimba neraka menggeram keras. Memang, walaupun tengah bertarung, kakek tinggi besar ini masih sempat melihat pengemis tongkat merah yang telah menyelamatkan muridnya. Dan ini membuatnya murka bukan main. Dengan jurus Trenggiling, didesaknya Dewa Arak. Tendangannya bertubi-tubi dan menyusul mengancam bagian tubuh yang berbahaya di sekujur tubuh pemuda itu. Tapi berkat keistimewaan jurus 8 langkah belalang, Arya berhasil mengelakkan setiap serangan itu. Hanya saja tidak seperti biasanya, kali ini jurus 8 langkah belalang tidak bisa digunakan untuk mengelak dan langsung mengancam lawan. Selagi Dewa Arak sibuk mengelakkan serangan-serangan, raksasa rimba neraka melentingkan tubuhnya menjauh. Dia langsung mengejar pengemis tongkat merah yang melarikan diri. Melihat kepergian gurunya, Gajula pun segera melesat kabur dari situ. Dewa Arak yang memang sama sekali tidak mempunyai urusan dengan mereka, tidak mengejar. Yang dipentingkan kali ini adalah menyelamatkan desa ini dari tangan jahat Toga, si kepala desa. Dewa Arak pun melesat meninggalkan tempat itu. Cepat sekali gerakannya, sehingga dalam sekejap saja yang nampak hanyalah sebuah titik yang semakin lama semakin mengecil, dan akhirnya lenyap di kejauhan. Tubuh raksasa rimba neraka melesat cepat, disertai pengerahan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimiliki untuk mengejar pengemis tongkat merah yang berada jauh di depannya. Sedikit demi sedikit, jarak antara mereka mulai dekat. Bayangan tubuh kakek kurus kering yang semula hanya berupa titik kecil hitam di kejauhan, kini semakin lama semakin membesar. Sudah bisa dipastikan kalau akhirnya raksasa rimba neraka berhasil mengejar buruannya. Tapi senyum yang tadi telah menghias wajah raksasa rimba neraka perlahan mulai melenyap ketika tampak di kejauhan sana membentang sebuah hutan. Sebagai tokoh yang penuh pengalaman, kakek tinggi besar ini tahu kalau pengemis tongkat merah berhasil masuk ke dalam hutan itu, sudah bisa dipastikan akan berhasil lolos. Raksasa rimba neraka mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki. Tujuannya, menyusul kakek kurus kering itu sebelum sempat memasuki hutan. Tapi betapapun mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetap saja usaha yang dilakukannya tidak mendapatkan hasil. Jarak antara mereka masih terlalu jauh. Sementara jarak antara pengemis tongkat merah dengan hutan itu sudah demikian dekat. Apa yang dikhawatirkan raksasa rimba neraka pun terjadi. Pengemis tongkat merah telah lebih dulu memasuki mulut hutan sebelum berhasil disusul. Jarak antara mereka masih terpisah puluhan tombak. Beberapa saat setelah kakek pengemis itu memasuki hutan itu, baru laki-laki bertubuh raksasa ini tiba di mulut hutan. Tanpa membuang-buang waktu lagi, raksasa rimba neraka itu melesat masuk. Tapi sesampainya di dalam hutan, kakek bertubuh raksasa itu menjadi kebingungan. Hutan ini terlalu lebat, ditumbuhi pohon-pohon besar kecil, dan semak-semak. Apalagi akar-akar pohon yang menjalar juga menghalangi pandangan. Sesaat lamanya, raksasa rimba neraka ini mengedarkan pandangannya berkeliling, mencari-cari barangkali ada pohon atau semak yang masih bergoyang. Kalau ada, itu tandanya baru dilewati orang. Tapi, tetap saja itu tidak dijumpainya. Lalu dia memilih satu arah saja yang diyakininya. Tapi sampai lama mengejar, tak juga nampak tanda-tanda bayangan tubuh kakek pengemis di depannya. Setelah lama mencari ke sana kemari tanpa hasil, meledaklah kemarahan raksasa rimba neraka ini. Grur! Kakek raksasa ini menggeram hebat. Kemudian, tangan kanannya yang mengepal dipukulkan ke depan. Wut! Brakek! Sebatang pohon sebesar pelukan dua orang dewasa tumbang seketika, tatkala angin pukulan raksasa rimba neraka ini melandanya. Dengan mengeluarkan suara bergemuruh,
pohon besar itu pun tumbang dalam keadaan hancur luluh dan hangus. Tidak hanya sampai di situ saja, tangan dan kakinya terus saja dipukulkan ke sana kemari, melampiaskan kemarahannya. Kontan suara hiruk-pikuk menyemaraki suasana hutan itu. Pohon-pohon yang tumbang dalam keadaan hancur dan hangus, semak-semak yang cerai-berai dalam keadaan mengering layu, mengiringi setiap gerakan tangan atau kaki raksasa rimba neraka. Cukup lama juga raksasa rimba neraka ini melampiaskan amarahnya. Dan kini ditatapnya keadaan dalam hutan yang porak-poranda. Kemudian dilangkahkan kakinya, melesat dari tempat itu. Hah, pengemis tongkat merah mendesah lega di tempat persembunyiannya, setelah melihat kepergian raksasa rimba neraka. Memang, kakek ini masih berada di hutan itu, bersembunyi di kerimbunan semak-semak dan pepohonan. Dia memang telah melihat semua sepak terjang si raksasa yang mengamuk membabi buta. Suara lenguh kesakitan Sabta menyadarkan kakek ini dari lamunannya. Kini, perhatiannya tercurah pada pemuda berhidung melengkung yang tergolek lemah di tanah. Tanpa membuang-buang waktu lagi, kakek kurus kering ini segera memeriksa luka-luka muridnya. Yang menjadi perhatiannya pertama kali adalah luka-luka bekas cambukan yang menggurat hampir sekujur tubuh pemuda itu. Sekali lihat saja, pengemis tongkat merah yang penuh pengalaman segera mengetahui kalau luka-luka cambuk itu tidak membahayakan jiwa Sabta, karena hanya luka luar belaka. Yang lebih berbahaya adalah luka-luka dalamnya. Guru, sapa Sabta lirih, begitu tersadar dari pingsannya. Memang sejak kakek kurus kering ini membawanya lari, pemuda ini sudah tidak sadarkan diri lagi. Tenanglah, Sabta, sambut kakek itu. Namun Sabta seolah-olah tidak mendengar peringatan itu. Pemuda itu malah berusaha bangkit. Kedua tangannya yang ditekankan ke tanah, tampak gemetar. Berbaringlah dulu, Sabta. Pemuda berhidung melengkung itu mendengar ada nada ketegasan dalam ucapan gurunya. Perintah yang tidak menghendaki adanya bantahan. Maka segera dibaringkan tubuhnya kembali. Kasmi, guru, Kasmi, ada apa dengan Kasmi? Tanya pengemis tongkat merah kaget. Sikap pemuda di hadapannya ini yang begitu mengkhawatirkan Kasmi, membuatnya cemas bukan main. Walaupun kakek ini sudah dapat mengira-ngira, tapi mendengar penegasan pemuda itu, dia merasa khawatir bukan main. Kasmi tertangkap, guru, desah Sabta lirih. Aku tidak bisa memenuhi janjiku pada guru untuk menjaga Kasmi. Pengemis tongkat merah berusaha bersikap tenang. Ia tidak ingin menambah kekalutan hati muridnya dengan menunjukkan kegelisahannya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang menggayuti benak kakek ini. Terutama ketika melihat Sabta hanya sendiri saja saat ditolong. Juga, apa urusannya sehingga pemuda itu bisa bentrok dengan raksasa rimba neraka? Memang dari raksasa itu sudah diketahuinya kalau Sabta hampir membunuh adik kandung dari muridnya. Itulah yang menjadi teka-teki lagi baginya. Siapakah adik kandung murid raksasa rimba neraka itu sehingga Sabta hendak membunuhnya? Ceritakan semuanya secara jelas, Sabta. Sabta pun segera menceritakan semuanya. Mulai dari pertempurannya dengan Toga, sampai akhirnya muncul raksasa rimba neraka yang telah merobohkannya secara mudah. Wajah pengemis tongkat merah langsung pucat. Sungguh tidak disangka kalau Toga, musuh besar muridnya ini, mempunyai kakak kandung yang menjadi murid dari raksasa rimba neraka. Dan kini, gadis itu menjadi tawanan raksasa yang mengerikan itu. Kakek kurus kering ini menyadari bahwa dirinya bukanlah tandingan raksasa rimba neraka. Kekalahan yang baru saja diterimanya, telah memperjelas dugaannya selama ini. Kalau saja tidak muncul Dewa Arak menolongnya, mungkin ia sudah tewas di tangan kakek tinggi besar itu. Hah, pengemis tongkat merah menghela napas panjang. Sungguh tidak kusangka kalau urusannya menjadi begini pelik, Sabta. Apalagi raksasa rimba neraka juga terlibat dalam urusan ini. Kini jangankan untuk membalas dendam, untuk menolong Kasmi pun kita belum tentu mampu. Tapi biar bagaimanapun, aku akan tetap menolong Kasmi, guru. Akan kudatangi lagi tempat si keparat itu. Dan, kalau bisa membalaskan dendam orang tuaku, tegas dan mantap kata-kata pemuda itu. Kakek kurus kering itu tersenyum. Terlihat begitu kering dan dipaksakan senyumnya. Tentu saja, Sabta, untuk kedua hal itu, aku bersedia mengorbankan selembar nyawa tuaku ini. Hah, semula aku tidak ingin campur tangan dalam urusan balas dendammu. Tapi kini setelah raksasa rimba neraka berdiri di belakang musuh-musuhmu, aku tidak bisa berpangku tangan lagi. Dada Sabta terasa sesak oleh rasa haru yang amat sangat melihat pembelaan gurunya yang begitu besar. Sekarang yang penting, pulihkan dulu tubuhmu. Jangan bangkit dulu, aku akan mencari daun-daunan dan akar-akaran untuk mengobati luka-lukamu. Sabta menganggukkan kepalanya.
Pengemis tongkat merah pun segera melesat dari situ. Beberapa saat kemudian, kakek itu pun kembali dan telah menggenggam daun-daunan dan akar-akaran yang berkhasiat untuk mengobati luka-luka yang diderita Sabta dan dirinya sendiri.